warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Ma'asyiral hadirin, pemirsa pewarta TV serta jamaah fi aunillah, mengawali kultum pada kali ini kami ingin mengajak kepada kita bersama merenungkan satu hal yang mungkin sering kali kita dengar, yang pasti selalu berulang kali kita terima dari siapapun itu, ajaan untuk mari menempatkan segala sesuatunya dengan penuh keikhlasan, apapun itu. Ikhlas, satu tarbiyah yang telah diberikan oleh Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam beserta Siti Hajar. Sebuah keikhlasan tataran tingkat tinggi, sebagaimana satu sosok yang selalu menjadi populer di saat menjelang bulan-bulan Dzulhijjah atau bulan besar, yaitu kisah tentang keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Diriwayatkan ketika Nabi Ibrahim dengan senang gembira bahagia karena mendapatkan keturunan melalui Siti Hajar, berangkatlah beliau beserta keluarga kecilnya, seorang ibu yaitu Siti Hajar dan anaknya yang masih bayi, yang masih dalam buayan, masih merah, yaitu Ismail, dari Filistin menuju tanah yang tandus gersang tanpa penghuni, yang saat itu disebut dataran Bakkah, yang pada perkembangan zaman menjadi Makkah. Ketika sudah mencapai satu dataran sebagaimana tersebut, ada perintah dari Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mulai berkemas dan meninggalkan istri serta anaknya. Dikisahkan Nabi Ibrahim menyampaikan kepada Siti Hajar untuk segera kembali ke Filistin. Di sana sudah menunggu Syarah, istri tua dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika mulai berlalu, meninggalkan Hajar dan anaknya, mulailah berteriak Siti Hajar, "Ya Abi, tegakah engkau meninggalkan kami di tanah tandus gersang seperti ini? Lihatlah, tidak ada sesuatu apapun yang bisa kita makan. Perbekalan yang kau tinggalkan hanya seteguk air yang mungkin sudah akan habis dengan berlalunya matahari siang ini." Nabi Ibrahim tetap melangkahkan kakinya meninggalkan mereka berdua. Beberapa langkah ke depan, Siti Hajar berkata lagi, "Ya Nabiullah, lihatlah, aku dan anakmu yang masih merah ini engkau tinggalkan di tanah yang tidak bertuan, yang sebentar lagi gelap akan datang.
Dan juga akan mulai datang binatang-binatang buas dan melata yang siap memangsa kami. Di mana hatimu sebagai seorang ayah? Engkau meninggalkan kami begitu saja. Nabi Ibrahim tetap melangkahkan kakinya menuju unta yang sudah menunggu di lereng bukit. Tetapi perlu diketahui, dalam langkah pertama dan kedua, serta selanjutnya, sebagaimana kitab meriwayatkan, basah pipi, janggut, berikut dada Nabi Ibrahim alaihissalam oleh air mata. Tak kuat dia membendung tangis yang juga tidak mampu dia tunjukkan di hadapan istri dan anaknya. Menangis sejadi-jadinya dengan tetap melangkah semakin jauh meninggalkan mereka berdua. Semakin jauh, Siti Hajar pun semakin berteriak, "Wahai Ibrahim, tegakah engkau meninggalkan kami? Ketika engkau kembali ke sini nanti atau kapanpun itu, engkau sudah tidak akan menemukan kami lagi. Apakah ini perintah Robmu? Apakah ini perintah Tuhanmu? Jawablah wahai Ibrahim." Dengan pertanyaan ketiga ini, barulah Sayyidina Ibrahim alaihissalam menunjukkan wajahnya, meskipun dari jarak yang agak jauh, ke hadapan istri dan anaknya, dan berkata, "Na'am, iya, ini perintah Allah, Zat yang Maha Kuasa." Lalu mulai berlalulah. Dan Hajar sambil sedikit berteriak, "Kalau memang ini perintah Robmu, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggalkan kami. Biarkan kami berada di sini. Allah pasti akan mengurus kami." Inilah jamaah fi'aunillah, tataran keikhlasan tingkat tinggi yang akan menjadi pembelajaran kita bersama. Ikhlas tidak ada syarat di awal, di tengah, dan di akhirnya. Ikhlas tidak memperhitungkan prosesnya. Ikhlas tidak mempertimbangkan hasil akhirnya. Ikhlas adalah ikhlas semata-mata meletakkan segala sesuatunya dari Allah dan untuk Allah. Bangsa kita, nenek moyang kita, mengkategorikan ikhlas sebagai lilo. Lilo adalah lillah. Semuanya serba Allah. Hanya dari Allah. Hanya oleh Allah. Dan hanya untuk Allah. Itulah ikhlas. Untuk itu, marilah belajar dari kisah antara Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar, dan bayi Ismail kepada kita bersama, memberikan satu pondasi yang kuat. Bagaimana ikhlas harus kita tumbuh kembangkan dalam setiap nafas kehidupan, penghidupan, dan hidup kita. Semoga kita mampu meraihnya, tidak hanya moto semata, tidak hanya lip service saja, tetapi betul-betul meresapkan ikhlas pada kolbu kita, batiniah kita, dan dalam kaidah iktikad, tingkah laku, perbuatan kita hidup di dunia ini. Semoga kita mampu, dan semoga benar-benar Allah menggolongkan kita sebagai insan-insan yang selalu ikhlas, manusia-manusia yang mukhlisin. Amin ya rabbal alamin. Wal akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.